selamat siang. Kembali lagi di channel YouTube-nya Bu Wenti, di kelas Bu Wenti Krisna. Senang sekali hari ini Bu Wenti akan sharing terkait dengan dunia perdosenan. Sedikit aja, yaitu terkait dengan keliniaritasan seorang dosen, yaitu linear itu maksudnya jurusannya gitu ya. Kalau umumnya S1-nya manajemen, S2-nya juga manajemen gitu. Oke, kita akan berbicara terkait seperti itu. Jadi teman-teman, ketika kalian ingin menjadi seorang dosen, ada beberapa peraturan yang saya tahu ketika saya masuk jadi seorang dosen itu memang harus linear gitu ya. Kalau S1-nya ekonomi dari manajemen, S2-nya juga ekonomi dari manajemen. Tapi apakah yang tidak linear seperti S1-nya fakultas hukum, S2-nya manajemen nggak bisa diterima? Saya bilang tidak bisa. Saya tidak bilang kalau tidak bisa diterima ya. Itu agak susah gitu ya, agak susah. Kembali lagi kepada kebijakan masing-masing setiap fakultas, setiap universitasnya. Ada teman saya yang bisa, ada yang teman saya juga yang nggak bisa kayak gitu. Jadi sesuai kebijakan masing-masing. Tapi yang jelas setahu saya di pemerintahan gitu, di dikti gitu kan, diusahakan adalah memang harus linear seperti itu. Nah, linear itu maksudnya apa ya yang harus sama Bu En? Jadi yang harus sama apa Bu En? Jadi yang harus sama itu adalah jurusannya. Misalnya S1-nya ekonomi, manajemen, S2-nya ya magister manajemen atau sains manajemen, manajemen juga. Kalau umamanya S1-nya ekonomi manajemen, S2-nya akuntansi, bisa nggak ya Bu Wen? Bisa, tapi agak sulit gitu loh. Tapi agak sulit. Ini berdasarkan pengalaman dari lingkungan saya ya, teman-teman saya juga yang S2 gitu kan. Ada memang yang berbeda, satunya mungkin FISIP atau hukum, S2-nya manajemen. Itu kalau mau masuk jadi dosen itu agak susah gitu. Jadi usahakan kalau umumnya teman-teman yang memang sekarang belum kuliah dan ingin menjadi seorang dosen, usahakan S2-nya linear dengan S1-nya. Kalau S1-nya hukum, usahakan ambil hukum. S1-nya psikologi, ambil psikologi juga S2-nya seperti itu. Tapi sekali lagi saya tidak bilang kalau kalian kalau tidak linear itu tidak bisa masuk menjadi seorang dosen. Ya, kebijakan lagi, dan juga ya kalau Allah mau kalian jadi dosen ya kita bisa apa gitu ya. Tapi persyaratan administrasi ya dalam dunia dosen itu adalah seperti itu ya. Jadi usahakan, kenapa kok harus linear sih? Ya itu juga akan berpengaruh terhadap jenjang karir kita nanti. Seperti nanti banyak jenjang karirnya, seperti ada namanya asisten ahli, ada lektor kepala, dan seterusnya. Nah, untuk mencapai jenjang karir tersebut, nah administrasinya adalah salah satunya seperti itu. Jadi saran aja, tapi tidak ada maksud untuk mematahkan hati para teman-teman yang memang tidak linear gitu ya. Tidak linear juga itu terkadang kayak gini, S1-nya murni, S2-nya pendidikan. Misalnya begini, teman saya umpamanya sastra Indonesia, S2-nya pendidikan bahasa Indonesia. Bisa jadi seorang dosen? Saya bilang bisa ya. Teman saya ada yang seperti itu. Kembali lagi, beda kebijakan setiap kampus ya, rezeki juga ya. Ya dicoba saja. Tapi kalau memang bisa dari awal bisa linear, kenapa tidak? Nah, itu aja dari saya yang bisa saya sampaikan terkait dengan linearitas seorang dosen. Karena itu linearnya jurusannya seorang dosen itu juga akan pengaruh terhadap jenjang karir dosen tersebut, dan juga akreditasi prodi dan juga fakultas yang ada di kampus tersebut. Gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat terkait dengan linearitas. Tetap semangat yang pengen jadi dosen juga, dan banyakin referensi ataupun info-info terkait dengan dunia dosen. Ini saya cuma jelasin yang sedikit aja yang sering ditanyakan, linear gitu ya. Lebih detailnya kapan-kapan saya akan ceritakan lagi terkait dengan linearitas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.